Pesawat Rusia bombardir Kiev. Pesawat pembom strategis Tu-95 Rusia telah menghujani ibu kota Ukraina. Dengan misil dari atas Laut Kaspia pada Minggu 5 Juni pagi dan akibatnya dua distrik timur ibu kota Ukraina, yaitu Darninskaya dan Dniprovskaya, diguncang ledakan. Hal itu diumumkan oleh Angkatan Udara Ukraina dan wali kota Kiev. Serangan itu terjadi sehari setelah para pejabat mengatakan pasukan Ukraina telah berhasil merebut kembali sebagian besar kota garis depan Severodonetsk dalam serangan balasan terhadap pasukan Rusia. Setidaknya satu orang dirawat di rumah sakit meskipun tidak ada kematian dilaporkan, kata wali kota Kiev Vitaly Klitschko. Serangan itu menargetkan infrastruktur kereta di Kiev, ucap Serhiy Leschenko, ajudan kepala staf Presiden Volodymyr Zelensky. Sementara itu, pihak Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan mereka telah menembakkan misil jarak jauh ke Kiev, dan serangan itu telah menghancurkan tank T-72 dan kendaraan lapis baja yang telah dipasok ke Ukraina oleh negara-negara Eropa Timur dan disimpan di gedung perbaikan gerbong kereta. Misil-misil jarak jauh presisi tinggi yang ditembakkan oleh pasukan dirgantara Rusia di pinggiran Kiev telah menghancurkan tank T-72 yang dipasok oleh negara-negara Eropa Timur dan kendaraan lapis baja lainnya, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov. Dalam pernyataannya, Angkatan Udara Ukraina mengatakan bahwa mereka berhasil merontokkan satu misil jelajah sekitar pukul 6 pagi waktu setempat setelah mendeteksi misil menerobos ke wilayah negaranya. Sebelumnya pada Sabtu 4 Juni, para pejabat Ukraina mengatakan pasukannya telah merebut kembali sebagian di kota Severodonetsk dalam sebuah serangan balasan terhadap Rusia. Klaim Ukraina atas Severodonetsk tidak dapat diverifikasi secara independen dan Moskow mengatakan pasukannya telah membuat kemajuan di sana. Tapi itu adalah pertama kalinya Kiev mengklaim telah meluncurkan serangan balik besar-besaran di kota industri kecil itu setelah berhari-hari mengalami kemunduran. Rusia telah memusatkan pasukannya di Severodonetsk dalam beberapa pekan terakhir. Dalam salah satu pertempuran darat terbesar dalam perang itu, dengan Moskow tampaknya mempertaruhkan kampanye untuk merebut salah satu dari dua provinsi timur yang diklaimnya atas nama proksi separatis. Terkait invasi Rusia ke Ukraina, Presiden Zelensky menyampaikan pesan yang gamblang bahwa konsekuensi mengerikan dari perang ini dapat dihentikan kapan saja jika satu orang di Moskow memberikan perintah, kata Zelensky merujuk pada Presiden Rusia Vladimir Putin. Pada saat bersamaan, kantor berita TASS melaporkan bahwa Presiden Putin telah mengeluarkan peringatan ke negara barat bahwa Rusia akan menyerang target baru jika Amerika Serikat mulai memasok Ukraina dengan misil jarak jauh. Jika misil tersebut dipasok, kami akan menyerang target yang belum kami hantam, kata Putin seperti dikutip dalam wawancara saluran televisi pemerintah Rosia 1. Rusia meningkatkan aktivitas militernya di Ukraina dengan melakukan pengeboman ke ibu kota Ukraina, Kiev. Rusia menyerang Kiev dengan rudal jelajah pada hari Minggu 5 Juni waktu setempat. Dilansir dari Reuters, penembakan rudal dilakukan dari Laut Kaspia dan menargetkan fasilitas perbaikan kereta api di ibu kota Ukraina. Wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, mengatakan bahwa rudal jelajah Rusia jatuh di pinggiran timur Kiev. Tak ada korban jiwa dalam insiden penembakan rudal tersebut, namun satu orang korban dirawat di rumah sakit. Militer Ukraina menyebutkan bahwa pertahanan udara Ukraina mampu menembak jatuh satu rudal yang masuk di Kiev pada sekitar pukul 6 pagi waktu setempat. Penembakan rudal juga dikonfirmasi oleh warga sipil Kiev bernama Konstantin Nikitenko yang tinggal di dekat fasilitas perbaikan kereta api. Setiap 10 hingga 30 detik ledakan berikutnya datang. Dengan setiap ledakan baru itu semakin kuat dan saya mendapat kesan bahwa itu semakin dekat, ujar Konstantin Nikitenko sebagaimana dikutip dari Reuters. Dilansir dari The Guardian, luncuran rudal Rusia di Kiev ini merupakan yang pertama kalinya dalam 5 pekan terakhir. Sejumlah ledakan terdengar dari wilayah Darninskaya dan Dniprovskaya, Ukraina Timur. Menteri Pertahanan Rusia mengklaim bahwa serangan tersebut telah menghancurkan tank T-72 milik Ukraina. Namun pihak Ukraina menyangkal hal tersebut dengan mengatakan bahwa serangan Rusia mengincar warga sipil. Ketua Dewan Kereta Api Ukraina, Alexander Kamyshin, mengatakan bahwa tak ada peralatan militer apapun di bangunan yang dibom Rusia. Tidak ada tank seperti itu di pabrik, juga tidak ada peralatan militer, ujar Alexander Kamyshin seperti dikutip dari The Guardian. Hanya ada mobil yang kami perbaiki. Gerbong-gerbong ini
kita perlukan untuk ekspor khususnya gerbong Gandu, ujarnya. Angkatan Udara Ukraina mengatakan bahwa rudal yang ditembakkan di Kiev pada Minggu 5 Juni diduga dari pesawat Tu-95. Menurut data awal, Rusia meluncurkan rudal dari pesawat Tu-95 di Laut Kaspia, ujar Angkatan Udara Ukraina dalam sebuah pernyataan. Namun belum ada bukti yang kuat yang dapat menegaskan klaim tersebut. Ibu kota Kiev sendiri telah menjadi salah satu target utama serangan udara Rusia dalam beberapa pekan terakhir. Sirine serangan udara secara teratur mengganggu kehidupan di Kiev. Namun tak ada serangan besar di kota tersebut dalam beberapa minggu ini karena Rusia mengalihkan fokus invasinya ke Ukraina Timur dan Selatan. Amerika Serikat meningkatkan bantuan senjata kepada Kiev pada bulan keempat perang Ukraina. Secara praktis, AS terlibat perang proksi dengan Rusia sehingga memicu peringatan dari Moskow. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan AS yang menjadi pihak ketiga di perang Ukraina. Dia juga menegaskan pentingnya kesadaran negara-negara barat terkait upaya Kiev untuk memperluas konflik. Sergei Lavrov menyebut permintaan Kiev kepada negara-negara barat untuk mengirim sistem roket serbaguna adalah bukti nyata provokasi langsung. Ukraina melalui langkahnya seperti ini berusaha menarik negara lain ke dalam perang, tetapi elit politik barat mampu merasakan bahayanya. Peringatan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov ini dirilis menyusul pengumuman resmi bantuan terbaru AS kepada Ukraina senilai $700 juta. Presiden AS Joe Biden pada Rabu 1 Juni secara resmi mengumumkan paket bantuan militer tersebut Washington kepada Ukraina. Bantuan ini mencakup sistem roket peluncuran berganda HIMARS atau MLRS yang rencananya akan diserahkan kepada Kiev. Jika misil tersebut dipasok, kami akan menyerang target yang belum kami hantam, kata Putin seperti dikutip dalam wawancara saluran televisi pemerintah Rusia 1. Rusia meningkatkan aktivitas militernya di Ukraina dengan melakukan pengeboman ke ibu kota Ukraina Kiev. Rusia menyerang Kiev dengan rudal jelajah pada hari Minggu 5 Juni waktu setempat. Dilansir dari Reuters, penembakan rudal dilakukan dari Laut Kaspia dan menargetkan fasilitas perbaikan kereta api di ibu kota Ukraina. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, mengatakan bahwa rudal jelajah Rusia jatuh di pinggiran timur Kiev. Tak ada korban jiwa dalam insiden penembakan rudal tersebut, namun satu orang korban dirawat di rumah sakit. Militer Ukraina menyebutkan bahwa pertahanan udara Ukraina mampu menembak jatuh satu rudal yang masuk di Kiev pada sekitar pukul 6 pagi waktu setempat. Penembakan rudal juga dikonfirmasi oleh warga sipil Kiev bernama Konstantin Nikitenko yang tinggal di dekat fasilitas perbaikan kereta api. Setiap 10 hingga 30 detik ledakan berikutnya datang. Dengan setiap ledakan baru itu semakin kuat dan saya mendapat kesan bahwa itu semakin dekat, ujar Konstantin Nikitenko sebagaimana dikutip dari Reuters. Dilansir dari The Guardian, luncuran rudal Rusia di Kiev ini merupakan yang pertama kalinya dalam 5 pekan terakhir. Sejumlah ledakan terdengar dari wilayah Donetsk dan Dnipropetrovsk, Ukraina Timur. Menteri Pertahanan Rusia mengklaim bahwa serangan tersebut telah menghancurkan tank T-72 milik Ukraina. Namun pihak Ukraina menyangkal hal tersebut dengan mengatakan bahwa serangan Rusia mengincar warga sipil. Ketua Dewan Kereta Api Ukraina, Alexander Kamyshin, mengatakan bahwa tak ada peralatan militer apapun di bangunan yang dibom Rusia. Tidak ada tank seperti itu di pabrik, juga tidak ada peralatan militer, ujar Alexander Kamyshin seperti dikutip dari The Guardian. Hanya ada mobil yang kami perbaiki. Gerbong-gerbong ini kita perlukan untuk ekspor khususnya gerbong Gandu, ujarnya.